Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Baju. Kami dari kelompok tugas besar simulasi industri dengan judul penjadwalan pada UMKM K-Pottery. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Regina Francisca Boyo dengan NPM 2106111124. Dengan saya sendiri, Gliris Julika Gilioni Manga dengan NPM 2106111207. Dan saya sendiri, Brian Sujamaro tadi dengan NPM 2106111062. Selanjutnya masuk di latar belakang. Nah, untuk latar belakang dari UMKM K-Pottery ini merupakan UMKM yang terletak di daerah Bluyahan, Bantul, Yogyakarta. UMKM ini juga memproduksi berbagai macam kerajinan dari gerabah. Produk yang dimiliki oleh UMKM ini tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga estetika. Desain yang kreatif dan keahlian pengrajin menghasilkan keramik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi karya seni yang dapat menghiasi ruangan. Selanjutnya ada penelusuran masalah. Nah, di sini ada 4, yaitu persaingan sumber daya manusia, kesadaran konsumen, dan keterbatasan modal, di mana persaingan ini banyaknya produk UMKM lain dengan kualitas dan harga bersaing. Selanjutnya, sumber daya manusia, di mana keterampilan pekerja perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Dan yang ketiga, kesadaran konsumen, di mana minat dalam konsumen terhadap nilai dan keunikan produk lokal. Nah, dan yang terakhir itu keterbatasan modal, di mana UMKM ini mengalami kesulitan dalam modal yang cukup seperti pembelian bahan baku. Selanjutnya, next, ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada 5, di mana rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh K-Pottery untuk mengatasi keterbatasan modal dalam pengembangan usaha. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pemasaran produk keramik K-Pottery? Yang ketiga, strategi inovasi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing K-Pottery di tengah persaingan produk keramik dari daerah lain? Nah, yang keempat, bagaimana cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di K-Pottery untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, dan yang terakhir ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap nilai dan keunikan produk kerajinan lokal dari K-Pottery. Next. Merupakan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan itu dengan diagram besar. Diagram ini menggambarkan kinerja operasional dari suatu UMKM. Nah, itu dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan dari UMKM. Nah, untuk pertama itu namanya produksi, durasi produksi, waktu order dapat digunakan sebagai untuk memiliki penjadwalan, dan kemudian jumlah dari konsumen itu dapat waktu order serta waktu produksi itu dapat meminimasi penjadwalan. Dan untuk jumlah order itu mempengaruhi kesediaan bahan baku juga. Kemudian bahan baku juga dipengaruhi oleh kesediaan bahan baku, jumlah tenaga itu waktu serta jumlah dipengaruhi oleh hingga dari tersebut dapat minimasi penjadwalan. Next. Berikut ini merupakan model simulasi, mana model simulasi ini digunakan untuk mengatur persepsi sehingga produksi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian penjadwalan produksi tersebut itu atur juga dapat membantu UMKM dalam melakukan produksi. Dan berdasarkan diagram tersebut dilakukan alternatif solusi dengan mengatur produksi
produksi pada UMKM Putri ini dapat dijalankan baik. Selain itu, menerapkan jadwal produksi menghasilkan produk dan bekerja yang baik, sehingga merencanakan proses produksi dan melakukan jadwalan kebutuhan bahan baku, memastikan produksi itu dapat sesuai dengan permintaan atau tidak. Next. Berikut ini merupakan analisis data telah dilakukan wawancara dengan UMKM, dapatkan tenaga kerja itu besar 30 orang, dan kerjanya 7 hari per hari. Telah pesanan itu 100 buah, dan untuk hitamnya 7 hari, dan biaya tenaga kerja itu 5.000 jam, biaya bahan bakunya itu 200.000. Dilakukan pada gambar samping itu merupakan cara kami. Next, ya itu per hari dihitung dari waktu total harian bagi unit yang hitam dapatkan 84, dan biaya tenaga kerja itu dari tenaga kerja kalikan 7 hari, dan biayanya itu dapatkan 5.216. Biaya bahan baku yang diperlukan 100 dikalikan 200.000, dan untuk total produksi didapatkan biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku didapatkan 20.216. Oke, selanjutnya ada pengembangan alternatif, di mana yang pertama ada investasi dalam teknologi. Untuk mempertimbangkan pembelian alat modern dan untuk melakukan pengeringan dan pembakaran yang dapat mempercepat proses produksinya. Yang kedua, ada pelatihan sumber daya manusia seperti mengadakan pelatihan atau training bagi pengrajin untuk meningkatkan keterampilan dalam memproduksi keramik yang dapat berpengaruh pada kualitas dan efisiensinya. Dan yang terakhir adalah strategi pemasarannya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif, termasuk untuk memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan komunitas seni untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Next. Ada pembahasan, untuk pembahasan kami yaitu kami ingin penghematan biaya dan produktivitas tenaga kerja sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, ada pelatihan mengenai kualitas produk sehingga untuk dapat lebih meningkatkan lagi loyalitas dan kepuasan pada pelanggannya. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran masyarakat akan produk lokalnya sehingga memperluas produk di pasaran yang seperti produk-produk lokal yang telah dibuat oleh Kay Pottery. Next. Nah, untuk kesimpulan kami yaitu yang pertama, kami dengan penjadwalan ini UMKM dapat meningkatkan efisiensi produknya lagi. Yang kedua, dengan 30 tenaga kerja yang ada, dengan lead time-nya 7 hari, proses produksi ini dapat dioptimalkan sehingga memenuhi permintaan. Nah, pada tahap pengeringan dan pembakaran masih memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan yaitu proses produksi memiliki potensi yang optimal sehingga terutama pada efisiensi waktunya. Next. Berikut adalah foto-foto produk dari Kay Pottery itu sendiri. Yang di gambar pertama ada keramik yang telah dibuat oleh Kay Pottery, ada gelas dan satu set cangkir beserta dengan pelang dari Kay Pottery sendiri. Next. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.